Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami, yaitu tentang studi kasus dan fenomenologi. Nah, yang pertama yaitunya studi kasus. Studi kasus menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris, yaitunya a case study atau case studies. Kata kasus diambil dari kata case yang artinya kasus, kajian, peristiwa, sedangkan arti dari case sangatlah kompleks dan luas. Menurut Prof. Dr. Haji Mujia Raharjo, MSI, menyimpulkan bahwa studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Pada umumnya, target penelitian studi kasus adalah hal yang aktual atau real life dan unik, bukan sesuatu yang sudah terlewati atau masa lampau. Studi kasus bertujuan untuk mengungkapkan kekhasan atau keunikan karakteristik yang terdapat dalam kasus yang diteliti. Kasus itu sendiri merupakan penyebab dilakukannya penelitian studi kasus. Oleh karena itu, tujuan dan fokus utama dari penelitian studi kasus adalah pada kasus yang menjadi objek penelitian. Baiklah, saya Yola Inglasari akan melanjutkan materi dari Saudara Rahmat, yaitu tentang fenomenologi. Istilah fenomenologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, dari akar kata fenomenon atau fenomenon, yang secara harfiah berarti gejala atau apa yang telah menampakkan diri, sehingga nyata bagi kita. Istilah fenomenologi diperkenalkan oleh John Henrik Lambert tahun 1764. Meskipun demikian, Edmund Husserl lebih dipandang sebagai bapak fenomenologi karena intensitas kajiannya dalam ranah filsafat. Fenomenologi yang kita kenal melalui Husserl adalah ilmu tentang fenomena. Walaupun demikian, Alfred Schuck yang lebih dikenal dalam membangun perspektif ini, melalui Schucklah pemikiran-pemikiran Husserl yang dirasakan abstrak dapat dipahami dan lebih membumi. Schuck juga adalah orang yang pertama yang menerapkan fenomenologi dalam penelitian ilmu sosial. Selanjutnya, menurut Schuck, fenomenologi sebagai metode dirumuskan sebagai media untuk memeriksa dan menganalisis kehidupan batiniah individu yang berupa pengalaman mengenai fenomena atau penampakan sebagaimana adanya, yang lazim disebut arus kesadaran. Tugas fenomenologi menurut Schuck adalah untuk menghubungkan antar pengetahuan ilmiah dengan pengalaman sehari-hari. Sedangkan kegiatan dan pengalaman sehari-hari merupakan sumber dan akar dari pengetahuan ilmiah. Selain Husserl dan Alfred Schuck, fenomenologi berkembang antara lain dalam pemikiran Merleau-Ponty dan Martin Heidegger dan lain-lain. Tetapi secara umum, dari semua aliran fenomenologi, menurut Lubis memiliki keyakinan yang sama dalam hal: 1. Keyakinan bahwa manusia dapat mengerti kenyataan sesungguhnya dari suatu fenomena. 2. Keyakinan bahwa ada hal yang menghalangi manusia untuk mencapai pengertian yang sebenarnya. Yang ketiga, keinginan menerobos kabut penghalang dalam melihat fenomena itu sendiri sebagaimana adanya. Lebih lanjut, menggambarkan sifat dasar penelitian kualitatif yang relevan, menggambarkan posisi metodologis fenomenologi yang membedakan dari penelitian kualitatif. Yang pertama,
menggali nilai-nilai dalam pengalaman kehidupan manusia. Yang kedua, fokus penelitian adalah pada keseluruhannya, bukan pada perbagian membentuk keseluruhan itu. Yang ketiga, tujuan penelitian adalah menemukan makna dan hakikat dari pengalaman, bukan sekedar mencari penjelasan atau mencari ukuran-ukuran dari realitas. Yang keempat, memperoleh gambaran kehidupan dari sudut pandang orang yang pertama melalui wawancara formal dan informal. Selanjutnya, pertanyaan yang dibuat merelevasikan kepentingan, keterlibatan, dan komitmen pribadi dari peneliti. Selanjutnya, melihat pengalaman dan perilaku sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik itu kesatuan antara subjek dan objek maupun antara bagian dari keseluruhannya. Sekian dari saya. Baiklah, saya Yosi Wulandari, NIM 1830101038 akan menyambung materi selanjutnya, yaitu perbedaan studi kasus dengan fenomenologi. Yang pertama bisa kita lihat dari studi kasus. Perbedaannya terlihat dari yang pertama, mempelajari dan memahami sebuah kasus yang spesifik. Yang kedua, hasil berupa generalisasi dari kasus-kasus spesifik. Yang ketiga, sudah dibekali kerangka teori di awal penelitian. Dan yang keempat yaitu unit analisis dapat berupa satu orang, satu organisasi, ataupun satu kasus. Dan yang kelima yaitu peneliti bertindak sebagai pengamat yang menganalisis why dan how dari sebuah kasus. Selanjutnya bisa dilihat dari fenomenologi. Yang pertama, memahami sesuatu fenomena yang berkaitan dengan pengalaman orang lain tentang dunianya. Yang kedua, hasil lebih kepada pemahaman tentang cara orang menyikapi dunianya. Yang ketiga, menghindari kemungkinan penggunaan teori saat memulai. Yang keempat, unit analisis kesadaran subjek penelitian dalam menafsirkan pengalamannya melalui interaksi. Dan yang terakhir yaitu peneliti menempatkan diri sebagai orang yang diteliti untuk memahami cara orang tersebut dalam memahami sesuatu. Mungkin sekian pembahasan dari materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.